Halo Tribuners, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan. Sudah lama nih kita nggak bertemu Tribuners dalam acara webinar ya. Kita menggelar webinar dalam rangka ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13 tahun. Jadi kita menggelar rangkaian webinar dari kemarin sampai hari ini selama 13 jam. Nah, Tribuners, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang sangat hebat ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrolnya temanya yaitu mendunia bersama bahasa Mandarin. Nah, kenapa temanya seperti itu nanti saya jelaskan sedikit. Nah, narasumber kita adalah Stephen Cheng ya. Nah, saya panggilnya Coach Stephen atau Lause Stephen. Lause itu bahasa Mandarinnya adalah guru ya. Nah, nama Mandarin beliau Cheng Kuotong ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan artinya apa dan sebagainya oleh Coach Stephen ya. Nah, siapa ini Lause Stephen ini? Dia adalah penanggung jawab Hanyuan Chinese Learning Center. Jadi ada lembaga pendidikan bahasa Mandarin di Lampung. Nah, beliau penanggung jawabnya. Sudah ada 3.500 siswa di Provinsi Lampung. Kemudian beliau juga sekretaris Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Lampung, PSMPI Lampung. Beliau juga ketua Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin Lampung. Nah, kemudian beliau wakil ketua Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia Cabang Lampung. Dan kemudian beliau juga sukarelawan pelaksana Konsulat Jenderal Tiongkok di Pulau Sumatera untuk wilayah Provinsi Lampung. Nah, baik, Tribuners, kenapa kita mengangkat tema mendunia bersama bahasa Mandarin? Karena begini, dewasa ini orang ya, banyak orang itu merasa tidak cukup hanya dengan mempelajari bahasa Inggris. Kalau dulu bahasa Inggris menjadi raja ya, karena kita kuliah, kemudian bekerja, kemudian pergaulan internasional termasuk memasuki dunia kerja dan bisnis itu membutuhkan bahasa Inggris. Karena dulu ya Amerika, Eropa, katakanlah begitu, itu pusat segalanya ya, pusat perekonomian, bisnis, politik, pusat pendidikan juga. Nah, tapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi, Tribunus pasti tahu China itu sedang menguat ya, sedang naik ekonominya. Di situ pula seiring dengan itu bahasa Mandarin dirasa sangat diperlukan oleh banyak orang. Di sana juga ada pusat pendidikan, wisata juga di sana banyak, pusat perekonomian dan bisnis apalagi. Nah, karena itu kemudian bahasa Mandarin banyak dipelajari orang termasuk di Indonesia dan kemudian juga di Provinsi Lampung. Kalau teman-teman Tribuners jalan-jalan ke beberapa daerah, itu bahkan universitasnya itu ada jurusan bahasa Mandarinnya. Nah, di Lampung kebetulan belum. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang nih dengan Lause Stephen ya. Oke, saya sapa dulu Lause Stephen. Selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat-sehat, Lause. Selamat siang, Mas Yus, para Tribuners. Tribuners, bisa ya。 pakai bahasa Mandarin. OK， 大家好，大家午安。我们在这里呢，今天要祝福 Tribun Lampung 生日快乐。希望从这一天开始，每一天都是崭新的一天，每一天都走向更美好、更光明的一天。祝福 Tribun Lampung 生日快乐 ，Happy Birthday。 Oke, terima kasih Coach Stephen. Artinya mungkin Coach Stephen supaya Tribuners tahu nih tadi. 生日快乐 Selamat ulang tahun. 祝福 Tribun Lampung 从今天开始 mulai dari hari ini 走向的每一天都是更灿烂、更光明的， semakin cemerlang, semakin bercahaya, semakin berenergi, mempengaruhi ke semua penonton yang berbahagia. Oke, Tribuners, keren sekali doa kita ya untuk kita, untuk Tribun, dan mungkin doa buat kita semua, buat Tribuners juga dari Lause Stephen. Baik, Lause, kita bincang-bincang nih, tema kita adalah mendunia bersama bahasa Mandarin. Nah, mungkin Lause bisa cerita nih backgroundnya kenapa kemudian bahasa Mandarin sepertinya sekarang sudah mulai populer lah gitu ya, katakanlah banyak orang mempelajari, banyak orang tahu tentang bahasa Mandarin. Silakan. Oke, Mas Yos. Jadi seperti tadi Mas Yos sampaikan, dulu mungkin zaman saya sekolah, kalau saya bisa bahasa Inggris itu
sangat hebat. Kalau 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tapi saat ini kalau saya bisa bahasa Inggris, saya rasa itu mungkin merupakan kewajiban. Kalau misalnya kita selain menguasai bahasa Inggris, kita juga bisa menguasai bahasa Mandarin, itu akan menjadi nilai plus bagi kita. Kenapa dulu begitu banyak, kenapa dari dulu sampai sekarang begitu banyak orang harus belajar bahasa Inggris? Karena kita tahu penguasa dunia selama 3 abad dikuasai orang yang menggunakan bahasa Inggris. Dari Inggris 2 abad, abad ke-20, kita tahu ya penguasa dunia kan Amerika. Jadi kita belajar bahasa Inggris karena bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita dekat dengan orang kuat. Dan kita juga menyadari, kita melihat dengan berkembangan Tiongkok saat ini, pasar Tiongkok yang begitu super raksasa. Bagaimana kalau kita bisa masuk ke pasarnya, tapi tidak menguasai bahasanya, akan sulit sekali. Dan kita tahu negara Tiongkok itu mungkin benar-benar berkembang maju itu 20 tahun terakhir inilah. Kalau kita mau katakan tahun 80-an, 90-an masih jauh. Tapi 20 tahun terakhir ini perkembangannya sungguh-sungguh di luar bayangan kita. Nggak habis pikir gitu. Dan di luar perkembangan Tiongkok saat ini, kita juga tidak lupa bahwa Tiongkok adalah sebuah negara yang mempunyai sejarah dan budaya 5.000 tahun. Di situ banyak sekali seperti kita tahu Konghucu. Konghucu biasa kita sebut Kongzi. Ada Laozi, ada Mengzi, Han Feizi, Mozi. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari, bisa kita telusuri kalau kita bisa bahasa Mandarin. Dengan menguasai bahasa Mandarin, kita bisa masuk ke pasar yang begitu besar. Dan kita ada kesempatan mempelajari ilmunya. Karena Tiongkok itu mempunyai sejarah dan budaya lebih dari 5.000 tahun ya. Maka itu kelihatannya sih saat ini, kita lihat di dunia ini kalau kita catat ada 197 negara, 36 wilayah. Dari total 233 tempat itu, negara itu terhitung sampai tahun 2019 ada 180 negara sudah belajar bahasa Mandarin. Dan di antara itu ada 70 negara sudah jadikan bahasa Mandarin merupakan pelajaran wajib. Artinya bahasa Mandarin kelihatannya akan semakin hari semakin dibutuhkan dan sudah banyak sekali merasakan itu gitu. Benar, keren penjelasan tadi dari Stephen ya, bagaimana perkembangannya sangat pesat ya dari Tiongkok, kemudian beriringan dengan bahasanya yang kemudian sekarang banyak dibutuhkan orang. Nah, kok untuk di Indonesia kemudian juga masuk ke Provinsi Lampung, bisa diceritakan perkembangan bahasa Mandarin itu? Oke, jadi kita tahu Indonesia itu kita mulai ya belajar bahasa Mandarin itu mulai tahun 2000. Tahun 2000. Jadi sejak tahun 2000 itu sampai sekarang saya rasa hampir semua wilayah sudah ada bahasa Mandarin. Cuma ada yang mungkin ekskul, ada yang sudah jadikan pelajaran wajib. Tapi untuk saat ini di Indonesia, terutama beberapa kota besar ya seperti Medan, Bandung, Jakarta, Semarang, ya, Palembang, itu perkembangan bahasa Mandarinnya cukup bagus sekali, bagus sekali. Ke sekolah-sekolah resmi atau seperti apa? Seperti Mas Yus tadi ngomong, saat ini siswa kami itu tercatat 3.500 orang untuk saat ini aktif. Aktif itu yang 3.500 siswa itu termasuk ada belasan sekolah. Yang belasan sekolah. Belasan sekolah, tapi belasan sekolah itu mungkin hanya beberapa yang jadikan bahasa Mandarin wajib. Sebagian besar masih ekskul. Artinya tergabung di lembaga seperti lembaga pendidikan. Betul, lembaga pendidikan. Betul. Terus untuk yang mereka ekskul ataupun pelajaran wajib, rata-rata satu siswa itu 1 minggu sekitar 70 menit. 70 menit. Jadi kalau 70 menit
kita bisa ngomong ya, kalau misalnya anak ini dari SD sudah mulai, SD, SMP, SMA, seharusnya dengan SD, SMP, SMA, begitu selesai SMA, harusnya sudah bisa menguasai percakapan bahasa Mandarin minimal untuk tahap awal. Artinya sudah bisa komunikasi. Seharusnya. Itu sekolah kok. Nah, gimana dengan masuk ke dunia kampus? Kita tahu sepertinya di Lampung belum ada ya. Kalau kayak di daerah lain kan beberapa kampus ada bahasa Mandarin. Gimana itu? Betul sekali, Mas Yus. Ini pertanyaan yang sangat tepat gitu. Selama ini saya sudah ngobrol ke beberapa universitas. Belum lama kami ke UIN. Terus kami ke Unila sudah sering komunikasi. Jadi sebenarnya pihak kampus, para rektor itu setuju. Merasa pentingnya bahasa Mandarin dan ada perlunya diberikan kesempatan untuk mahasiswa mempelajarinya. Tapi ini yang kami lihat di lapangan gitu loh. Jadi para rektor itu tahu bahasa Mandarin itu penting. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak merasa itu. Jadi anak-anak begitu ditanya Korea, Jepang. Mas Yos pernah tahu satu sinetron namanya Meteor Garden? Oh iya, Meteor Garden. Liu Xingyu. Pei ni qu kan Liu Xingyu, ada lagu itu. Jadi itu tahun 2000-an. Saat itu saya udah buka lembaga. Sempet gitu loh, dalam waktu nggak berapa bulan ramai. Karena Meteor Garden FC. Gitu, benar-benar orang datang itu karena seneng nonton Meteor Garden. Jadi maksudnya anak-anak ini mungkin pengaruhnya seperti itu. Jadi selama ini yang kita laksanakan, termasuk belum lama ini kami masih ketemu Rektor UIN 2 minggu yang lalu. Jadi kami masih lagi berusaha, dan dengan Unila juga kita berusaha bagaimana. Cuman kendalanya kita menyediakan, tapi mahasiswa itu belum tentu merasa itu penting. Padahal ini kan yang kita lihat di kota-kota besar ya, di Medan begitu kita buka, kalau memang ada beasiswa kuliah ke Tiongkok, bisa dapat 4 tahun free, tidak bayar, dapat fasilitas uang kuliah free, dapat asrama, prestasi, dapat uang saku. Begitu kita buka di Medan 2-3 hari habis kuota. Buka di Jakarta orang rebutan, buka di Palembang rebutan. Tapi saat ini di Lampung masih perlu perjuangan kita. Maka kesempatan hari ini menurut saya Mas Yos sangat tepat ya. Kita sekaligus merayakan ulang tahunnya Tribun, sekaligus kita memperkenalkan mungkin pentingnya bahasa Mandarin dan gunanya bahasa Mandarin, yang mudah-mudahan anak-anak itu semakin mengerti. Bahasa Mandarin akan menjadi nilai plus bagi kita nanti di dunia bisnis maupun ketika kita mau cari pekerjaan. Sudah pasti nilai plus. Ada dua trigger yang saya tangkap dari jawaban tadi dari Klaus Stephen. Yang pertama, kita sepertinya butuh momen kok. Kalau dulu ada Meteor Garden jadi momen kan. Nah, kenapa Korea kemudian sekarang banyak digandrungi, ada budaya K-pop yang masuk ke Indonesia. Kemudian kenapa Jepang juga? Jepang itu banyak komik-komik Jepang yang juga masuk, itu mempengaruhi. Nah, mungkin apakah kita butuh momen seperti itu lagi kok, yang kemudian membuat orang wah Mandarin nih gitu. Apa kita butuh momen seperti itu kok? Jadi kan selama ini kan saya jelasin ke Mas Yos ya, kita itu sejak tahun 2014 sampai tahun 2019, 1 tahun setiap sekolah 1 tahun pasti libur 2 kali. Pertengahan tahun sama akhir tahun. Jadi kebetulan di Tiongkok ketemu winter dan summer. Jadi dari tahun 2014 sampai tahun 2019 selama 6 tahun, 6 kali winter, 6 kali summer, 12 kali kami membawa anak-anak Indonesia ke Tiongkok. Termasuk Lampung ada? Lampung dong. Ini di luar yang saya ngomong pernah, mungkin ini dewasa. Saya bilang anak-anak. Anak-anak itu artinya dari 12 tahun ke 18 tahun. Kita pilih yang sudah komunikasi lumayan, ya kan, kita bawa. Jadi selama 6 tahun, 6 kali winter, 6 kali summer, kita menempuh ke 12 kota yang berbeda. Itu kita katakan summer camp, winter camp, study tour.
Jadi 300 siswa ini, yang lebih dari 300 siswa ini yang sudah melihat Tiongkok. Maksudnya Tiongkok itu kan ada kota kelas 1, kota kelas 2, kota kelas 3. Mereka melihat di kota kelas 3 stasiun kereta apinya ada mall. Ada bioskop. Itu kelas 3. Kelas 3. Terus di kota kelas 3 itu antar kecamatan ke kecamatan tol. Kelas 3 deh, ya? Kelas 3. Biasa. Terus kita masuk ke 12 kali kan kita masuk ke 12 kampus. 12 kampus itu kita tidak pernah melihat kampus yang kurang. Jadi kampus itu maksudnya dia benar-benar wilayah kampus. Benar-benar wilayah. Di sekitarnya itu tidak boleh ada hiburan, tidak boleh ada alkohol dan sebagainya. Dan di wilayah itu dalam kampus itu ada hotel bintang 3, ada shopping center, ada rumah sakit yang besar, ada fitness center. Jadi artinya, dan gedung itu gedung asrama, gedung belajar, jadi di situ langsung sudah jelas gitu loh. Jadi mahasiswa begitu masuk ke wilayah, belajar di mana, nongkrong di mana, nonton, shopping, semua di situ. Jadi itu kota di dalam kota, Pak. Mas Yos, benar-benar tadi kan ada teman Mas Yos minta saya punya ini ya. Itu ada di dalam video. Itu kan anak-anak begitu wah seperti itu. Nanti Tribuners bisa nonton ya, nanti diputar. Ya, jadi di situ sampai kita kemarin pulang itu Desember tahun 2019 kena COVID. Dari situ. Sampai sekarang kita belum bisa. Jadi sebelumnya kita dengan study tour, summer camp, winter camp langsung membawa anak-anak buka wawasan. Ya kita juga rutin adakan lomba pidato. Tahun 2019 itu kita masih sempat adakan lomba pidato bahasa Mandarin seprovinsi Lampung. Dari 6 tahun sampai dewasa kategorinya bisa-bisa, dan mudah-mudahan lah masuk. Dan kita selalu artinya kita lomba pidato itu kita tidak di tempat yang sepi. Kita lomba pidato kemarin di MBK finalnya, biar dinonton orang banyak. Jadi orang itu merasa ternyata mohon maaf ya, ternyata yang tidak Chinese aja jago. Itu jago sekali. Jadi yang belajar itu memang bukan yang Tiongkok saja Pak ya? Mas Yos, kebetulan siswa kami 90% itu non Tionghoa. Malah non Tionghoa ya. Dan sampai saat ini tim pengajar kami ada 25 orang lah. Yang Chinese hanya 3. Selebihnya orang kita ya. Non Tionghoa. Gitu. Indonesia artinya ya. Non Tionghoa ya. Itu di lembaga ini, di Learning Center tadi. Ya, Hanyuan Chinese Learning Center. Jadi kami ada 25 orang yang pengajarnya yang Chinese 3. Yang lain bukan. Artinya memang kalau untuk momentum ya itu sudah kita berupaya kita ciptakan kok ya, dengan tadi summer camp, winter camp gitu ya, dan harapannya mereka balik ke sini mereka cerita tuh ke teman-temannya, cerita akhirnya kan menularkan soal bagaimana sih Tiongkok itu, bagaimana sih Mandarin itu gitu. Betul. Dan Tiongkok itu welcome sekali. Jadi artinya dulu kita kalau mau, dulu kan Amerika ya hebat ya, sekarang juga hebat sih. Maksud saya mau dulu mau sekarang, Mas Yos kalau mau kuliah ke Amerika kan pasti harus prestasi, harus punya duit yang banyak. Kalau nggak punya duit banyak, mau dulu mau sekarang mau kuliah ke Amerika mimpi. Tapi sekarang Tiongkok buka, dia welcome. Jadi kami kebetulan berwakilan, kami diberikan kuota. Kuota ini melalui kami berikan kepada siswa yang tertarik dengan bahasa Mandarin, yang ingin kuliah ke sana. Tapi yang selama ini kebetulan, karena kebetulan saya di PSMDI, dan PSMDI kami kan paguyuban sosial. Jadi sebenarnya sih beasiswa ini kan untuk yang ada kecintaan, ya. Tapi kami khusus lebih memilih untuk yang ekonomi sulit, tapi giat belajar dan sayang sama orang tua. Ini bagi kami sangat penting. Mas Yos nanti bisa lihat kami punya kegiatan di PSMDI. Itu gratis kok kuliah di sana? Syaratnya apa kok?
bahasa sama bahasa Mandarin Jadi harus bisa. jadi Inggris ada TOEFL, Mandarin itu ada HSK, HSK. Jadi HSK itu singkatan dari Hanyu Shui Ping Khao Shi. Hanyu Shui Ping Khao Shi itu adalah TOEFL-nya Mandarin. Intinya TOEFL-nya Mandarin. TOEFL Mandarin. Mencapai level tertentu. Ada berapa level? Dari Untuk dewasa, untuk yang anak-anak YCT 1 sampai 6. 1 sampai 6. Itu anak-anak YCT. Minimal berapa supaya bisa sekolah di sana gratis? Oke. Tercapai. Anak-anak YCT terendah 1, tertinggi 6. Setelah YCT selesai, dewasa HSK. Terendah 1, tertinggi 6. Kalau sudah mencapai level 3. 3, yang minimal 3. 3, rekomendasi kami berangkat. Dan itu gratis ya? Gratis dong, 4 tahun. 4 tahun gratis. Dan di universitas yang jangan harap ketemu yang jelek. Pasti bagus. Pasti bagus. Dan itu masih di kota 3-nya, kota ketiga, belum di kota. Ada yang di kota 3, kota 2, kota 1 sesuai dengan jurusan yang disenengin gitu, jurusan yang dipilih. Tapi walaupun di kelas kota 3 pun sangat oke gitu loh. Oke banget, bukan sangat oke banget. Bisa diceritain kok ke Tribuners, ke anak muda kita di Lampung. Jurusan apa aja di sana kira-kira yang banyak diambil oleh anak-anak muda di Lampung? Jadi begini, teman-teman sekalian ya, ini bukan promosi loh, tapi maksudnya saya ceritakan apa yang kita jalankan selama ini. Promosi juga nggak apa-apa kok. Tapi bukan promosi karena itu nyata ya, dan hari ini kan kalau saya ngomong saya harus buktikan. Jadi saya bisa katakan, yang penting hari ini yang ingin berangkat menguasai bahasa Mandarin. Artinya kalau bisa belajar bahasa Mandarin sejak usia dini. Karena kita tahu semakin seperti Mas Yu sekarang mau belajar, mungkin keluarga, kerjaan udah penuh, susah ngisi. Tapi anak kecil itu gampang, apa yang kita isi, apa yang dia terima. Jadi yang penting menguasai bahasa Mandarin, minimal HSK level 3, itu pengakuan internasional, sertifikat mendunia. Minimal mencapai level 3 atau lebih. Apapun jurusan yang disenengin bisa diikuti. Oke, apapun jurusan ya. Mau kedokteran, mau hukum, mau politik, mau IT, apapun. Ada. Cuma sekarang masalahnya, kalau saya mau kuliah ke Tiongkok, saya mau belajar kedokteran, tapi bahasa Mandarin saya terbatas. Saya susah dong. Jadi kembali lagi, yang penting bahasa. Bahasa. Di bahasa ini kita kuasai sejak usia dini, kita belajar. Kita Tiongkok kan, maaf ya, bukan saya bandingkan. Maksud saya mau ke Amerika, saya pengen ke Amerika. Tapi mungkin dana saya nggak sebanyak itu, ya. Tapi hari ini Tiongkok welcome. Kalau hari ini saya memenuhi syarat, saya kuliah ke Tiongkok 4 tahun, kuliah tidak bayar, asrama nggak bayar, asrama bagus. Nanti nonton video kita. Makan segala macam. Nanti. Oh, nanti. Sorry, Mas. Jadi kuliah di cover, asrama di cover. Kalau saya prestasi, saya bisa buat permohonan uang saku. Uang saku tertinggi itu bisa sampai 4 atau 5 juta. Untuk sebulan? 1 bulan uang sini. Mas Yos gini loh. Kalau saya hari ini, kalau saya memang sudah sungguh-sungguh ya, mungkin kebetulan ya, dan karena memang yang kami pilih kalau bisa ekonomi sulit, sayang sama orang tua, giat belajar. Jadi dengan ekonomi sulit sudah kuliah ke Tiongkok, belum tentu liburan bisa pulang ke Indonesia. Tapi karena saya mati-matian saya belajar, saya prestasi, nggak usah mati-matian lah. Saya prestasi, saya bisa hasilin uang saku setiap bulan 4 sampai 5 juta. Kebutuhan saya mungkin hanya 2 juta sampai 3 juta. Artinya setiap bulan saya bisa sisa 1 sampai 2 juta. Satu semester, kalau kita dari Guangzhou, kalau jangan COVID lah, sekarang COVID mahal tiket. Kalau kondisi normal, kita PP Cengkareng ke Guangzhou, 5 juta dapat. Artinya uang saku saya itu bisa. Maka saya suka ngomong ke anak-anak, prestasi, belajarlah sungguh-sungguh. Kita udah tinggalin papa mama loh, ya kan? Papa mama itu mikirin kita siang malam. Kalau kita di sana cuma main-main, alangkah kecewakan orang tua. Belajarlah sungguh-sungguh. Dapat prestasi, uang saku bisa cover kehidupan kita sehari-hari. Ketika pulang ke Indonesia, beli tiket sendiri. Masih ada sisa, belilah oleh-oleh untuk papa mama. Seperti itu. Tidak ada lagi sih, maksudnya yang
kebetulan saya ya harapan kita lah ya, anak-anak itu belajar yang sungguh-sungguh dan senantiasa berbakti menyayangi orang tua selama masih ada kesempatan. Oke. Nah, itu tadi saya bilang ada 2 trigger yang Mas izin minum ya. Nah, Tribuners ada 2 trigger yang tadi. Yang pertama, apakah kita mesti menciptakan momentum dulu seperti halnya budaya K-pop, seperti halnya komik-komik Jepang, sehingga kemudian Mandarin Tionghoa itu kemudian menjadi merancang ya di pikiran orang dan kemudian merasa penting berbahasa Mandarin. Yang kedua, selain tadi menciptakan momentum, yang kedua adalah kebutuhan. Jadi orang kalau mau beli sesuatu, mau belajar sesuatu, pasti tentunya sesuai dengan kebutuhan dia kan. Nah, dia harus merasa dulu ini sebagai kebutuhan. Nah, kira-kira nih kok dengan belajar bahasa Mandarin, benefitnya apa aja kok? Bisa dijelaskan ke Tribuners, apa aja yang bisa kita dapat benefitnya? Misalkan kalau kita kerja di sini ya dengan bahasa Mandarin, maka itu jadi 1 nilai plus. Tadi sekolah belajar, atau misalnya kita ketika masuk ke pasar bisnis dan lain sebagainya, bisa diceritakan kok? Makasih Mas Yos, pertanyaannya hebat. Saat ini siswa yang awal masuk, kita akan pertama itu selain pengucapan, kita akan melatih menghitung. Bagaimana dan kami ada kelas 60 menit. Ya, kapan-kapan Mas Yos berikan saya waktu 60 menit. Boleh. Kita ngajar di sini. Oh, ngajar di sini. 60 menit kami ada jaminan. Siap. Kami ada jaminan. Jaminan apa? Kami bisa membuat si pelajar dalam 60 menit menguasai menghitung dari angka 1 sampai ribuan triliun. Jaminannya pelajar di sini bisa di sini. Ketemu saya 3 bulan kemudian masih termemori, tidak akan lupa. Itu jaminannya. Oke. Kalau pelajar di sini bisa di sini, nanti besok ketemu saya lupa. Itu semuanya kita ajak ke sini juga. Nggak apa-apa, kita online aja nggak apa-apa gitu. Jadi kami ada cara, karena mungkin kami 20-an tahunnya. Jadi kami simpulkan ada pola-pola, ada khas-khas. Jadi kami ada cara yang dalam 60 menit. Nah, siswa itu nggak perlu, maaf ya, biasa aja. Artinya nggak perlu pinter-pinter banget gitu. Yang biasa aja pasti bisa. Ya? Dari 1 sampai 5. Oke. Begitu bisa menghitung, kami saran masuk ke toko inci, engkau. Ya. Dicoba. Jangan bilang goban. Oke. Uan. Jangan bilang cepeceng, tapi 10 wan. Jangan bilang nopego, tapi 250. Itu sama artinya, tapi bedanya apa? Yang biasa kita suka sebut goceng, goban, cepek, itu bahasa Hokkien. Hokkien itu adalah satu provinsi di bagian selatannya Tiongkok. Saya adalah generasi ketiga karena kakek saya dari Hokkien. Kenapa Hokkien banyak sekali di Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Karena dia dekat laut. Jadi dia nyebrang ke sini. Jadi zaman kakek saya itu di Tiongkok kan hidup susah. Sangat-sangat susah. Jadi apakah mau susah terus atau merantau nekat gitu, seperti itu. Jadi dengan orang Hokkien dekat laut masuk ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, mereka bawa bahasa Hokkien, tahu, loteng, ya kan, dan sebagainya ya, capcay gitu ya. Jadi bakpao. Jadi apa namanya, kita masuk ke sini. Kalau misalnya belajar menghitung, kita pakai uan, jangan pakai bahasa Hokkien. Jangan cepet, goban itu bahasa Hokkien, pakai Mandarin. 10 wan, 5 wan, 2 wan, 3 wan. Jadi engkau inci itu, weh, kamu hebat loh. Sorry, Mas Yos, suku apa, Mas Yos? Palembang, Jawa, campur. Oke, bisa bahasa Jawa? Bahasa Jawa nggak bisa. Bahasa Palembang? Bisa. Oke. Mas Yos kan tahu saya bukan orang Palembang. Tapi saya berbahasa Palembang dengan Mas Yos merasa dihargai enggak? Iya, betul, merasa. Begitu. Apalagi orang tua yang Chinese ketemu engkau inci, pakai Mandarin dengan dia. Dapat diskon, saya bilang. Yakin itu ya? Saya yakin. Hari ini saya punya toko, orang lihat saya Chinese, berbahasa Mandarin sama saya.
Apalagi dia mungkin kebetulan dia bukan Chinese, dia hargai saya senang sekali. Pasti seperti itu. Ini kan untuk hari-hari. Untuk kita begitu kita kuasai bahasa Mandarin, kita pelajari sejarahnya, kita melihat budayanya, dan kita ada kesempatan untuk masuk ke pasarnya, dan termasuk sampai hari ini investor dari luar masuk ke Lampung banyak sekali loh, banyak sekali. Ada, ya saya nggak sebut lah, tapi yang pasti Itu dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Oke. Dan hampir setiap bulan mereka itu butuh ahli penerjemah. Gajinya sangat-sangat lumayan. Gajinya sangat-sangat lumayan. Dan untuk di lembaga kita pernah terima Danyon Marinir, komandan batalion marinir. Belajar. Pernah terima Kasar Reskrim, polisi. Pernah ada Wadan Tempom. Pernah ada Pak Jaksa. Karena mereka itu tahu saat ini bahasa Mandarin semakin penting, dan dengan bisa bahasa Mandarin kesempatan itu pasti akan lebih banyak. Tahun 2019 kami hadap ke Kejaksaan Agung, ya. Saya diantar sama Kejati Lampung ke Kejaksaan Agung, akhirnya dapat persetujuan undang kami ke Kejaksaan RI Nasional, dapat 10 jaksa terbaik pilihan, ya. Kami kirim ke Tiongkok, Universitas Huaqiao, mengikuti kuliah selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi artinya bahasa Mandarin penting. Ya, dan kelihatannya akan sangat penting. Gitu. Oke, Tribuners, kalau mau kuliah syaratnya tadi ada grade-nya minimal 3 untuk tutor Mandarin. Ya, HSK. Makanya itu penting. Kemudian tadi dewasa ini kan kita sering berhubungan dengan investor-investor yang itu banyak dari Tiongkok. Kalau bisa bahasa Mandarin itu satu keuntungan bagi bangsa kita. Ketiga tadi penerjemah itu sangat dibutuhkan nanti ya, karena banyak sekali investor dari Tiongkok itu hadir. Seminimal-minimalnya itu tadi, kita ketika masuk pasar ketemu pengusaha yang itu Mandarin, kita pakai bahasa Mandarin tadi, ya. Lebih mudah kita untuk tawar-menawar, bahkan bisa dapat diskon. Jadi memang benefitnya banyak sekali kok ya. Pengalaman saya sebelum kami kan siswa banyak. Jadi ada siswa kami dari beberapa ribu akhirnya terpilih karena dia bisa bahasa Mandarin. Itu ke bank. Padahal bank itu belum tentu membutuhkan ahli bahasa, belum tentu. Tapi karena dia memiliki kemampuan plus itu. Ada juga yang waktu itu masuk pemerintahan, masuk ke protokol. Protokol provinsi gitu. Kenapa? Karena dia bisa bahasa Mandarin. Serius. Berarti dunia kerja Tribuners itu juga sangat membutuhkan bank, ya kantor-kantor swasta, BUMN, bahkan pemerintah daerah ya. Karena hari ini begitu buka lowongan yang datang, yang kirim lamaran mungkin 100 orang. Ya kan, 100 orang ada 10 hebat semua. Salah satu bisa Mandarin. Nilai plus. Iya, nilai plus. Karena saya tahu datang tamu kenegaraan, tamu investor. Kapanpun, maka itu. Mandarin dia bisa. Maka itu. Dan apalagi sudah memiliki pengakuan HSK itu karena mendunia. Laku di Indonesia, di Amerika, di India, di mana saja kalau pegang itu sudah. Dan kebetulan kami HSK Lampung. Tanggal 25 besok kami adain lagi. Adain lagi. Oke, Tribuners, ini kita segmen pertama dulu. Kita rehat dulu ya untuk masuk ke segmen kedua. Tribuners, silakan menikmati video yang tadi langsung Stephen cerita bagaimana sih kondisi di Tiongkok sana. Oke, Tribuners, sampai jumpa lagi di sesi kedua. Stay tune.
不断实现这个世纪少年使命，永远放心间，面前再多艰险不退。Oke Tribuners, ketemu lagi di sesi kedua ya. Masih bersama dengan Coach Stephen atau Lause Stephen. Lause Stephen itu guru Stephen ya. Oke, nah kita soal gimana sih bahasa Mandarin itu belajarnya susah nggak? Termasuk Coach Stephen jadi penanggung jawab di Hanyuan Chinese Learning Center. Nah Tribuners, kita pengen tanya nih ke Lause Stephen. Lause Stephen, belajar bahasa Mandarin tuh tingkat kesulitannya seperti apa? Oke. Susah banget atau bisa mudah dipelajari walaupun susah atau gimana? Saya seneng bener ini. Semangat bener. Ini pertanyaannya. Jadi gini Mas, semua orang ngomong belajar bahasa Mandarin itu susah. Ya, itu. Semua. Kenapa? Karena harus lengkap dengan aksara ini. Iya betul. Aksara. Aksara Mandarin yang Mandarin. setiap kata memiliki huruf aksara yang beda-beda. Oke. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Hari ini kalau boleh saya bicara, Mas Yos itu belajar Mandarin. Habis waktu belajar huruf-huruf ini, butuh waktu yang katakanlah belajar 10 huruf. Butuh waktu 3 hari. Tiga hari kemudian Mas Yos butuh waktu 3 hari lagi untuk lupa. Kenapa? Tidak pakai. Tidak pakai. Kecuali Mas Yos itu fokus. Ya enggak, jangan kerja dulu. Pokoknya tiap hari fokus gitu loh. Punya waktu 1-2 tahun. Mungkin bisa. Maka semua orang bilang belajar bahasa Mandarin susah karena harus lengkap dengan aksara. Kalau kami beda. Kami awal mula percakapan. Jadi saya contoh. Hari ini Mas Yos pasti tahu. Wo ai ni. Wah ini ya. Dia itu yang paling diketahui oleh. Wo ai ni itu kan aksaranya alangkah sulit. Oh, aslinya sulit itu kok ya? Aksaranya sulit bagi orang yang pemula. Tapi kalau sekarang kita masukkan ke dalam percakapan, wo ai ni itu hanya W-O-A-I-N-I. Itu saja. Itu saja. Jadi ini perlu saya menjelaskan. Semua orang ngomong susah karena harus lengkap dengan aksara. Atau kamsia. Kamsia itu Hokkien. Kalau Mandarinnya kanxie. Mandarinnya kanxie atau xie. Oke, saya bicara W ini aja. Jadi W ini 3 huruf itu kalau dalam bercakap itu W-O-A-I-N-I. Bukan buatan saya, itu pinyin berlaku internasional. Saya ketik W-O-A-I-N-I di dalam komputer, keluar aksaranya. Jadi betul. Jadi kalau misal hari ini siswa Mas Yos mau belajar awal, saya jangan tekankan untuk aksara dulu. Saya minta Mas Yos
lancarkan dulu WOAINI. Ketemu papa wo aini, mama wo aini, istri tercinta wo aini, anak-anak wo aini. Dengan sendiri terbiasa. Terus setelah wo aini, saya cerita lagi. Wo kan saya, ni kan kamu. Wo aini, aku sayang kamu. Ni saya ganti. Ganti siapa? Ayah. Wo ai papa. Sayang ibu, wo ai mama. Aku sayang gurunya, wo ai lao shi. Ikan, aku cinta sama Yos, wo ai Yos. Wo ai Dunan, gitu kan. Oke, sekarang saya rubah lagi. Misalnya Yos cinta Dunan misalnya. Yos ai Dunan. Maksudnya kita bawa ke dalam percakapan dan percakapan itu digunakan akan dengan sendirinya. Maka kalau di lembaga kami tidak pernah paksakan siswa untuk hafalan. Ini satu, silakan membuktikan dari siswa kami. Mau sekaligus besok hadapi ujian, mau lomba pidato pun kami tidak pernah paksa siswa hafalan. Karena saya sendiri benci hafalan. Menurut saya menghafal itu bukan hal yang menyenangkan dan hasilnya tidak akan bertahan lama. Yang bagus itu alami. Saya memahami, saya menerima, saya menggunakannya, saya terbiasa menjadi saya. Wo ini, saya ngomong dong, jangan belajar tulisan mabok, susah. 3 hari hafalin, 3 hari lupain karena tidak pakai. Belajar ngomong wo ini, pakai terus akan terbiasa sendiri. Jadi siswa kita itu kita selalu minta awal mulanya percakapan dulu. Dengan percakapannya semakin banyak yang siswa menguasai, dia akan timbul. Waduh, saya bisa ngomong, tapi saya nggak tahu artinya tulisan itu. Baru kita pelan-pelan masukin tulisan. Jangan begitu siswa masuk tulisan. Berhenti semua siswanya. Sebenarnya sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Jadi sebetulnya conversation sih, percakapan yang lebih diutamakan. Rumus-rumus itu kan sebetulnya juga mestinya sih tidak terlalu ditonjolkan, kan rumus ada simple past tense segala macam ya, present tense gitu kan. Mungkin kita contoh ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan saya, tulisannya saya, bacanya saya, artinya saya. Tapi Chinese itu tulisannya ada kanji. Ada Latinnya tadi. Bacaannya WO. Intonasinya turun naik. Jadi bacanya beda, tulisan beda, intonasi beda, artinya itu yang akan mabok. Kalau kita lengkapkan kanji. Kanjinya nanti dulu. Diganti dulu ya. Percakapan dulu sehingga anak-anak itu bisa ngomong loh. Pulang ke rumah papa mama bisa komunikasi, kakek nenek, cucu saya udah bisa ngomong Mandarin loh. Pelan-pelan siswa tersebut timbul. Aduh, kok tulisan itu saya nggak ngerti ya. Masuk tulisan. Jadi awal mulanya percakapan 80%, tulisan 20%. Dengan levelnya semakin meningkat, kan kami ada kelas anak-anak, dewasa dasar, lanjutan sampai mahir. Kalau sudah mahir, Mas Yos bisa lihat kami punya YouTube. Hanyuan Chinese Learning Center, kelas mahir. Full aksara. Full. Tapi semua anak-anak yang bergabung di kelas mahir dulu awalnya percakapan dulu. Jadi dia sudah bisa percakapan dulu Pak ya? Jadi menarik minat dia dulu. Jangan awalnya tulisan mabok. Dia belajar susah, nggak pakai. Sebentar lupa. Aduh jenuh. Itu yang kami suka lihat masalah di lapangan gitu. Maka pola ini harus kita, dan kami membawa pola-pola. Ada pola. Kalimat yang menggunakan kata kerja bagaimana, kalimat yang pakai tempat dan melakukan bagaimana. Kami udah susun pola-pola. Jadi begitu ada kalimat yang perlu diterjemahkan, temukan dulu pola yang mana. Jadi saya mau katakan belajar bahasa Mandarin kalau belum dengan cara yang tepat memang sulit. Tapi mudah-mudahan kalau dengan cara yang tepat belajar bahasa Mandarin tidak hanya gampang, justru sangat menyenangkan. Nah, jadi Coach Stephen ini sudah kasih trik nih ke Tribuners. Jadi bahasa Mandarin itu sebetulnya nggak susah. Kita belajarnya dari percakapan dulu. Jadi jangan mikirin dulu yang tulisan-tulisan aksara. Itu memang, ya itu memang susah ya Tribuners. Oke, nah Tribuners, Coach Stephen ini mengajar sekaligus penanggung jawab di Hanyuan Chinese Learning Center. Nah, mungkin bisa diceritain kok
Itu di mana pusatnya, kemudian di Lampung seperti apa, kemudian sistem pembelajaran dan lain sebagainya itu gimana? Apakah ada liburnya, kapan masuknya gitu Pak? Promosi dong. Ya. Sebenarnya saya nggak ke situ. Saya datang ke sini hanya Ya. Tribun Sengri Kuala, tujuan utama sih. Tapi berhubung Mas Yus tanya ya saya jawab. Kami lokasinya di Teluk Betung, ya Jalan Yosudarso nomor 76, dengan Jalan Suprapto nomor 3 di Tanjung Karang. Ada 2. Jadi kantor kami sementara ini ada 2, tapi dari tim kami masuk ke sekolah-sekolah itu sampai saat ini yang tercatat ada 14 sekolah. Oke. Jadi kita sebelum COVID memang semua itu PTM. Sejak COVID kita online untuk yang di lembaga. Terus kalau untuk sekolahan ikuti ini kebijakan sekolah masing-masing. Cuman sampai saat ini hasil kami selama ini menggunakan online, kami dapat satu kesimpulan bahwa terkecuali kelas anak-anak. Memang karena anak-anak mau suruh fokus di depan Zoom, nggak bisa, agak susah. Kecuali anak-anak itu niat banget. Tapi ya kurang tepat lah. Anak-anak harus gaul gitu, harus bertemu. Tapi di atas dewasa, justru kelas kami itu nyaman semua. Dulu belajar jam 5, pulang jam setengah 7. Belajar jam 5, setengah 5 udah berangkat. Selesai jam setengah 7, kadang-kadang jam 7 masih nunggu jemputan di jalan macet dan sebagainya. Sekarang kan on, belajar, off, selesai. Bisa di rumah ya, di mana-mana kan? Justru saat ini Hanyuan lembaga kami ada siswa dari Semarang, Jakarta, Medan, Jogja, dan anak siswa kami yang sudah lulus SMA, yang sudah kuliah ke Jakarta, Bandung dan sebagainya, masih tetap bisa ikut les kita gitu loh. Dan dulu yang mungkin kita susah mau ke luar kota, mungkin sekarang kita selesai semua. Menurut saya sih, ini ada sisi positifnya untuk pembelajaran. Betul. Terkecuali anak-anak, kasihan gitu loh. Sekarang sudah mulai buka anak-anak lagi kan? Kami rencana kalau untuk sekolah-sekolah kita ikuti kebijakan PTM, kita ikuti PTM. Tapi untuk lembaga kami rencana nanti bulan Juli, baru buka lagi ya? Agustus lah. Jadi masuk acara baru, kita akan sekarang semua masih Zoom. Nah, rencana nanti acara baru kita akan mulai pelan-pelan buka ini PTM gitu. Kalau khusus itu sekolah berapa lama kok? Ada rentang waktu sampai dia minimal di grade berapa atau seperti apa? Beda-beda sih. Setiap sekolah itu kondisinya beda. Cuma biasa kita target itu kalau kelas harusnya sih 1 sampai 1,5 tahun bisa naik 1 tingkat. Oke, sampai 6 tadi, 6 grade. Kalau begini, Mas Yos, kalau anak-anak yaitu di bawah 12 tahun ikuti YCT. Tuval Mandarin juga untuk anak-anak. Level 1 sampai 6. Begitu dewasa, 12 tahun ke atas, HSK 1 sampai 6. Jadi rencana kita sih harusnya 1 tahun lah bisa naik 1 tingkat. Seharusnya. Jadi 1 tahun itu 1 level? Harusnya. Betul, harusnya. Cuman kalau untuk YCT mungkin bisa tercapai 1 tahun 1 tingkat. Tapi kalau begitu HSK, karena anak-anak HSK SMP, SMA pelajaran kan banyak. Jadi kadang-kadang ya bisa lebih gitu loh. Tapi YCT ya targetin 1 tahun lebih dikit gitu. Seperti itu Mas Yos. Siap. Kapan belajar? Nanti kita coba undang sama bareng-bareng Tribuners kita belajar di sini kok. Kita konsep. Saya buktikan 60 menit. 60 menit ya. Oke, 60 menit bisa dasar-dasar bahasa Mandarin. No. Menghitung sorry. sampai dari 1 sampai 9.000 triliun. Dan jaminannya ketemu saya bulan depan, 3 bulan kemudian, setengah tahun kemudian masih ingat. Oke. Dan itu jaminan. Bisa belanja di pasar-pasar ketemu engkau pasti dapat diskon. Jaminannya itu kan ya. Pasti dapat diskon. Saya berani ngomong, pasti. Aduh, Mas ini belajar di mana? Kok bisa ngomong gitu? Percaya sama saya. Oke, Tribuners. Nah, kembali lagi ke tema kita tadi, mendunia bersama bahasa Mandarin. Jadi tadi sudah dapat ya Tribuners clue-cluenya kenapa kita mendunia ini bisa mendunia dengan bahasa Mandarin. Bisa kuliah, bisa bekerja, bisa jadi penerjemah, bekerja juga bukan
bukan ala-ala ya, tapi beneran ada di pemerintah daerah, di swasta, itu dibutuhkan, di dunia kerja sangat dibutuhkan. Nah, ini kok kalau menurut Koko, mendunia bersama bahasa Mandarin ini sangat relevan untuk saat ini atau seperti apa kok? Sudah sangat relevankah saat ini dengan ekonomi Tiongkok yang sudah maju ya, sudah sangat maju, bahkan mungkin sudah di atas Jepang kali ya majunya. Itu seperti apa kok? Ya menurut Koko relevankah kita dengan bahasa Mandarin ini untuk mendunia gitu ya, keluar, kemudian orang dari luar juga masuk ke Indonesia? Apakah sudah sangat relevan kok? Sudah betul-betul penting gitu kok? Ya. Sangat penting ya. Ya. Kan kalau tadi kan sudah kita banyak bincang-bincang kan butuh untuk kuliah, untuk kerja, segala macam gitu kan. Kalau dulu orang-orang kan belajar bahasa Inggris sampai sekarang itu jadi terbiasa gitu kan, sampai ke sekolah-sekolah, sampai bahkan SD, TK. Apakah ke depan bahasa Mandarin ini akan seperti itu juga kok? Bayangan kita akan juga seperti bahasa Inggris ini kok? Gini, Mas Yos, saya sendiri mimpi ya? mau ke Amerika, ya. Jadi saya nggak pernah pergi, mimpinya nggak terwujud, ya. Oke. Saya nggak tahu Amerika seperti apa, tapi di Tiongkok dia ada 34, nggak bisa dibilang katakan provinsi, tapi setingkat provinsi. 34 ini. 34. Kalau provinsinya Pak? Ada belasan. Terusnya ada tempat istimewa, tempat khusus gitu. Tapi katakanlah 34 provinsi. Oke. 34 provinsi, setiap provinsi memiliki bahasa daerah masing-masing. Oke. Dan dari 36 dan masing-masing provinsi itu bagian selatan, utara beda-beda. Kita ngomong Hokkien aja, yang biasa kita ngomong tahu, capcay, jeban, goceng. Hokkien aja, di Hokkien sendiri belasan. Beda lagi. Logat-logat beda-beda. Oke. Tiongkok itu aslinya kan sukunya banyak sekali ya. Tapi belakangan kita total 56. Sebenarnya jauh lebih. Kita totalkan 56 yang besar ya. Saya ceritakan 7 yang paling, dari 56 itu 7 yang terbesar Han, suku Han. Suku Han itu 90% ke atas itu orang Chinese, itu orang suku Han. Han Man itu Mandarin, kita sebut Mandarin itu suku Man ya. Karena suku Man itu yang mendirikan dinasti terakhir Tiongkok, berakhir tahun 1911. Han Man Mong itu Mongolia, Hui itu Muslim. Jadi suku Muslim itu di Tiongkok itu suku keempat terbesar di Tiongkok. Oke. Jadi dia mau suku apa, dia mau wilayah apa, bahasanya kan beda-beda. Tapi ada bahasa nomor satunya tuh? Chinese, Mandarin. Yang tadi saya ngomong. Jadi silakan saya ketemu dari wilayah mana saja, mau suku apa saja. Jadi kalau KTP di Indonesia kan harus cantumkan agama. Kalau di Tiongkok suku. Oh, suku di Tiongkok. Suku Mong, suku Man, suku Hui wajib. Suku apa? Oke. Jadi di Tiongkok mau ketemu suku apa, wilayah mana, desa mana, bahasa Mandarin itu yang kita gunakan. Di dunia ini, saya ketemu di Amerika, di India, di Indonesia, Mandarin yang digunakan. Jadi artinya itu bahasa. Dan lalu saya ngomong lagi, Mas Yos, siapa yang pertama bersatukan bahasa itu? Kaisar Qing. Itu dari yang Man tadi? No, Man itu terakhir. Jadi Kaisar Qing itu adalah orang pertama mempersatukan seluruh Tiongkok. Dia membangun Temple China, yang bangunan manusia satu-satunya bisa dilihat di luar bumi. Dia membangun kuburan terbesar dalam sejarah. Sampai hari ini kuburan dia hanya terbongkar sedikit, sudah jadi keajaiban dunia. Dia mempersatukan bahasa. Dari begitu banyak suku, begitu banyak orang, dia persatukan. Dan dia persatukan roda. Dulu kan ke Hokkien roda begini, ke Guangdong roda begini. Dia persatukan roda sehingga lalu lintasnya tembus. Ini kita nggak transportasi, persatukan roda. Siapa tadi Pak? Qin Shi Huang, Kaisar Qing. Dan dia mendirikan dinasti pertama
kerajaan, dan disitulah ada cipta sebutan Huangdi, kaisar, sebutan Huangdi pertama saja dia. jadi dari situ, dari dinasti pertama sampai dinasti terakhir, dinasti Man, berakhir tahun 1911 sampai hari ini ya, Republic of China ya, maksudnya bahasa Mandarin itu ditentukan sejak dinasti pertama sampai hari ini. Ini belajar sejarah juga dari Bunus. Ya, sampai hari ini. Jadi ya kalau kita mau ngomong Kaisar Qing itu sadis. Terlalu sadis. Dia membangun tembok China aja mati berapa banyak orang. Dan justru ya ada yang ngomong ya, dengan kesadisan dia terlalu banyak jatuh korban. Akhirnya dinasti yang dia dirikan hanya bertahan sampai anak dia. Sudah digulingkan oleh ya hanya 2, dia sama anaknya. Seperti dan bahasa Mandarin yang kita gunakan sekarang ini sudah ditentukan sejak dinasti pertama. Ibaratnya di Indonesia berbagai macam suku ada bahasa Indonesia. Itu bahasa Betul, Mandarin, betul, gitu. Keren kok. Dan kita kemana saja, ke negara mana saja, ketemu orang suku apa saja, bahasa Mandarin itulah yang. Jadi saya sangat yakin sih, maksudnya mungkin dibanding dengan Jepang, dengan Korea, mungkin bahasa Jepang, bahasa Korea tidak punya sejarah selama itu ya. Dan justru menurut saya dari sejarah kita bisa lihat kanji yang aslinya dari Jepang dan Korea itu sebenarnya kanji itu dari bahan tulisan Mandarin. Dari Mandarin baru ya. Oke. Dari kanji itu masuk ke Korea, masuk ke Jepang sampai hari ini. Ya. Aslinya Tribuners dari Mandarin. Tiongkok, dari Tiongkok. Oke. Dari Kaisar Qing itu. Serius. Mantap. Dari Kaisar Qing itu. Ada mungkin ada satu budaya Mandarin yang mungkin perlu lebih digaungkan. Apa kira-kira kalau misalkan kayak Korea kan budaya apalah K-pop lah ya. K-pop itu merasuk ke orang-orang. Mungkin ada dari Mandarin yang bisa juga seperti itu, Pak. Ada nggak Pak kira-kira? Apa masuk Mas Yos? Kan kalau di Korea kan sekarang lagi demam drama Korea gitu kok. Kemudian dulu ada kayak tarian Korea, Gangnam Style gitu kan. Sehingga kemudian anak muda lebih akrab dengan Korea gitu kan. Nah di Mandarin ada nggak seperti itu kok? Banyak sekali. Nanti Mas Yos kita kerjasama. Nah. Kita kerjasama. Jadi yang lagi top di Tiongkok itu kita kenalkan sama ini. Sama Tribuners. Iya. Karena maaf saya ngomong gitu, pasar Tiongkok itu kan super raksasa. Dia kalau hari ini Mas Yos artis menciptakan sebuah lagu top di Jepang, top. Penonton berapa sih? Ya. Tapi kalau top di Tiongkok, penontonnya berapa banyak? Dan Tiongkok seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita lihatlah dulu tahun 2000-an itu ada lomba nyanyi di Taiwan, hebat. Dulu semua orang bilang hebat. Tapi saat itu Tiongkok belum mulai. Begitu Tiongkok mulai, Taiwan itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya dengan dia punya tempatnya, persiapannya, segala sesuatunya. Jadi bisa ngomong kalau misalnya kuasai pasar Tiongkok, itu baru benar-benar orang yang. Iya. Kalau dulu saya ingat zaman saya kecil itu kita nggak tahu Korea, kita nggak tahu Jepang. Jepang dikit-dikit lah karena ada komik-komik atau film. Ya komik. Tapi kita ingat Komik mah Jepang semua komik. Betul. Kartun. Kita tahunya itu dulu zaman saya ya, kalau 90-an 80-an itu ya Chinese karena ada film Shaolin. Ada film kungfu pokoknya. Kalau kayak film kungfu kita ada tahu Jet Li, Jackie Chan, ya udah ya minggir-minggir sedikit ke Hong Kong karena Hong Kong ada Dilau segala macam. Nah itu dulu. Nah yang sekarang kayaknya mulai agak pudar nih, maksudnya belum ada lagi nih. Belum kita kalaupun nonton di televisi ya film-film yang dulu yang di repro lagi gitu. Film kungfu itu mulai dari Bruce Lee. Oke, ya Bruce Lee. Terus setelah Bruce Lee itu Jackie Chan, sama Hong, Jet Li itu terkenal karena film yang judulnya Shaolin itu. Ya, terus baru IP Man. Ya, semua itu orang Hong Kong kecuali Jet Li. Jet Li kan asli dari Tiongkok. Shaolin ini kemarin tahun winter 2019 kami baru ke sana. Kalau nanti video itu ada, kami di Shaolin langsung lihat pertunjukan. Jadi
Ya, kami di Ladang Sauling. Jadi saat itu dari tahun 80-an 90-an memang film silat. Nah, kungfu itu. Kalau sekarang sudah ketinggalan. Bukan ketinggalan ya, tidak se-booming saat itu. Dan dulu yang ambil pedoman, yang ambil pegang komando ini Hong Kong. Film polisi, film kungfu, Hong Kong lah. Tapi sekarang perfilman Hong Kong itu udah benar-benar tenggelam. Maksudnya karena saat itu Tiongkok masih belum bangun. Jadi Hong Kong pengaruhnya besar sekali. Sekarang Tiongkok sudah mulai. Jadi mereka itu harus bagaimana memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya pasar ini. Gitu. Ya, banyak sekali sih maksudnya film-film yang model baru, lagu-lagu. Nantilah kalau Mas Yus memberikan kesempatan, kita satu persatu kenalkan sama ya. Kira-kira apa sih yang booming gitu, apa yang menarik dari Tiongkok gitu kan, sehingga bisa anak-anak muda ini bisa lebih kenal gitu ya, lebih kenal. Betul. Betul. Oke, kok ada yang ingin disampaikan terakhir kali kok soal tema kita mendunia bersama bahasa Mandarin sebelum kita tutup kok. Oke. Jadi, makasih Mas Yus kesempatan hari ini. Sebenarnya tujuannya mau happy birthday ya, tapi dikasih di waktu lebih nih. Jadi, sebenarnya saat ini belajar bahasa Mandarin di Lampung, ya, karena apa yang sudah tersedia saat ini, kita sudah, HSK sudah ada. Segala sesuatu materi sudah seperti yang digunakan, bukan seperti, sudah sama dengan internasional. Jadi kalau boleh saya katakan, sekarang mau belajar bahasa Mandarin di Lampung tidak akan kalah dengan kota-kota besar, bahkan di luar negeri. Dan kalau misalnya kita ikuti program belajar bahasa Mandarin sejak usia dini sampai selesai SMA, mudah-mudahan ya, yang penting siswa itu berusaha serius mencapai level 3. Kita bisa kirim kuliah ke Tiongkok. Dan kuliah ini bukan hanya S1, kota kita itu sampai S1, S2, bahkan S3. Jadi ada juga mungkin seperti Mas Yos dulu S1-nya mungkin di mana pengen lanjut di S2 di Tiongkok. Yang penting mencapai level HSK tertentu. Artinya sama kuliah ke Tiongkok bahasa harus bisa dong. Intinya kalau bisa dengan kita menyadari bahwa negara Tiongkok semakin maju, pasarnya semakin berkembang, dan dengan menguasai bahasa Mandarin kita bisa mempelajari budayanya, sejarahnya, dan bisa nawar ke Engkau Inci ya. Dan saya yakin pasti akan menjadi nilai plus ketika kita cari bekerja, pasti. Ataupun bisnis sudah pasti. Cari pekerjaan pun belum tentu pekerjaan tersebut membutuhkan ahli Mandarin. Tapi karena kita bisa, itu pasti nilai plus. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman di Lampung ataupun di luar Lampung semakin mengenal bahasa Mandarin, mulai belajar bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarin suatu saat bisa berkomunikasi dengan lancar ya. Tapi jangan lupa tetap selalu nonton Tribun Lampung ya, yang pasti paling top ya, paling keren. Happy birthday Tribun Lampung, 生日快乐，生日快乐，谢谢谢谢谢谢。 Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perbincangan. Menarik sekali kita belajar sejarah tadi, belajar bagaimana prospek bahasa Mandarin ke depan, termasuk benefit-benefitnya apa. Nah, nanti kita ketemu lagi dengan Coach Stephen. Kita akan undang lagi Coach Stephen untuk bicara lebih banyak soal bahasa Mandarin. Baik, terima kasih sekali lagi Coach Stephen atas ucapan ulang tahunnya, sudah datang ke sini berbagi informasi dengan kami. Semoga kita tetap bisa berhubungan baik dengan teman-teman di PSMPI, terutama di Hanyuan Chinese Learning Center. Kita bisa nanti bekerja sama di lain kesempatan. 谢谢 Mas Yos， 谢谢谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜拜拜， Siang sampai bertemu lagi. 大家再见再见再见，拜拜拜拜。